Hai guys, welcome back to our channel. So, video kali ini agak lumayan beda sama video-video lainnya. Kalau biasanya kita di video-video lainnya itu kayak ngevlog, jalan-jalan, terus kita coba-cobain makanan. Tapi video kali ini adalah video informatif. Jadi, berhubung kan sebentar lagi udah mau masuk sekolah nih di Taiwan, udah mulai masuk bulan September. Terusan mahasiswa baru Indonesia yang mau kuliah di Taiwan ternyata sudah bisa masuk nih ke Taiwan. So aku lagi cari informasi nih tentang karantina yang ada di Taiwan. Soalnya kan mungkin karantina di Indo sama karantina di Taiwan kan agak berbeda kan ya. Jadi mungkin ini videonya nggak cuma buat mahasiswa baru Indonesia yang mau datang ke Taiwan, tapi buat semua orang sih. Cuma ya terutama buat orang Indonesia yang mau nanti datang ke Taiwan. Kan kemungkinan karena adanya pandemi ini nggak tahu sampai kapan kalau mau masuk ke Taiwan ada karantinanya atau nggak gitu kan. Nah, aku kan waktu itu datang ke Taiwan itu tahun 2019, jadi belum ada tuh yang namanya karantina gituan, masih normal semuanya. Tapi mulai tahun lalu 2020 sudah mulai ada karantina tuh buat orang-orang yang masuk ke Taiwan. So, aku ngajakin satu teman aku, adik kelas aku sih. Jadi, aku mau tanya-tanya tentang karantina. Karantina itu kayak apa, di sana gimana, dapat makanannya gimana, terusan kesehariannya ngapain. So, daripada kita berlama-lama, langsung aja kita ketemu teman aku, oke? Let's go. Oke guys, jadi aku hari ini sama adik kelasku, namanya siapa? Kenalin diri dulu. Elsa Johan. Asik. Jadi kan banyak dari kalian yang mahasiswa baru Indonesia yang mau datang ke Taiwan, kan banyak banget tuh pertanyaan kan kalau misal kesini itu kayak gimana, terutama karantina. Soalnya kan kayak kalau balik ke Indonesia, kalau setahu aku ya kayak teman-temanku itu karantina cuma 5 harian ya seminggu. Kalau ke Indo. Tapi kalau di sini kan 14 hari kan, terusan masih ada karantina tambahan lagi. Jadi kayak karantinanya lumayan beda lah sama yang di Indonesia. Jadi kayak banyak dari mahasiswa Indonesia baru itu kayak tanya-tanya tentang karantina. Jadi ini adik kelasku Elsa, dia tuh pernah, itu kan dia kan baru tahun kedua ya, bentar gue masuk. Naik tahun kedua. Jadi dia pernah ngalamin karantina, betapa susahnya karantina dan lain-lain. Jadi hari ini mau cerita-cerita, sekarang menjawab beberapa pertanyaan dari kalian-kalian semuanya. Oke, jadi dulu waktu karantina itu tempatnya di mana tuh? Maksudnya kayak kotanya, terusan tempatnya itu apa gitu? Dulu gue karantina di tempat pemerintah gitu sih, kayak di Ministry of Labor-nya Taichung di situ. Jadi kayak pas dari airport langsung dibawa sama mobil sekolah, kalau nggak taksi gitu dibawa ke tempat karantina kita masing-masing. Kalau yang kamu tahu kan lu di Taichung kan? Teman-teman lu ada yang di kota lain nggak? Misalnya di kota apa yang lu tahu? Temen gue ada yang di Hsinchu, ada di tempat berbeda di Taichung juga. Tapi temen gue juga ada yang di Kaohsiung. Itu sih nggak hoki banget, tapi jauh banget soalnya. Ya, for your information, kita itu di Taipei kan. Misal kita sekolah kan di Tamkang, jadi kita itu di atasnya lagi ya. Taipei itu di atasnya lagi gitu. Terus kalau Taichung itu di tengah. Terus kalau Kaohsiung itu di selatan. Jadi kayak ya kalau Kaohsiung kan jauh banget dari Taipei. Iya. Terus kayak itu bentuk tempatnya gimana? Itu kan tempat pemerintah kan? Bentuknya kayak gimana? Kayak hotel kah? Atau kayak asrama kah? Bentuknya sih lebih kayak asrama sih. Jadi kayak ada yang beberapa kamar dapat yang kayak 2 ranjang gitu kayak asrama, dapat lemari juga, ada kipas angin, gitu-gitu sih. Tapi kayak mostly kayak dormitory. Oke, mantap. Tadi kan kamu udah mention juga kan ada kipas angin, ada apa ya dari sebutin itu fasilitas apa lagi yang ada di sana? Ada itu pemanas air. Terus abis itu ada kulkas juga, AC oke. Sama water heater ada pemanas air, iya. Wifi ada nggak? Ini banyak yang tanya juga wifi ada. Wifi ada, cuma kayak wifi agak lemot gitu, soalnya satu lorong satu wifi gitu. Oh, satu orang satu wifi? Iya, kayak satu nama gitu. Jadi lemot. Ya lalu kalian semuanya di situ nganggur kan, terusan kayak pakai wifi semuanya. Gua yakin kalian semua pasti Netflix kan semua nggak sih, kalau nggak main game di sana pasti. Ya udah nyambung sama wifi ya kan. Kalau dulu waktu sebelum sampai ke tempatnya lu beli SIM card nggak? Gue beli gue dulu beli dari Perpita sih. Jadi Perpita dulu sempat ngejual gitu kayak SIM card untuk 14 hari pas-pasan kayak gue mulai karantina sampai gue selesai karantina gitu. Terus tapi banyak juga yang kayak belinya di airport. Kalau nggak kayak beli dari agen gitu yang langsung 1 tahun. Jadi kalau agent itu biasanya ada beberapa agent, aku kurang tahu sih agent apa, cuma ada beberapa agent itu dari Indonesia sudah sediain kan ya? Iya. Sediain apa namanya SIM cardnya itu, jadi bisa beli 1 tahun dari Indo. Sandu yang dari Perpita dikirimnya di sini apa di Indo? Dari Perpita dikirimnya ke rumah yang di Indo. Oh, langsung ke Indo ya? Jadi sebelum kayak kita berangkat gitu dikirimin. Menarik. Oh ya, terusan
gua kan dulu kan salah satu ini kan dia kan Kamkam, terus kan kita ada satu organisasi mahasiswa Indo namanya Takawisan. Nah kita itu juga sediain SIM card juga kan. Iya. Jadi di waktu itu beli 14 hari cuma khusus untuk yang ini ya. Untuk karantina doang. Karantina doang. Terus selanjutnya beli 1 tahun dari Takawisan kan ya. Iya, aku beli yang Taketa. Jadi paketnya itu 6 bulan, tapi Taketa tuh termasuk yang kayak salah satu yang paling bagus gitu di Taiwan dibanding T-Star tuh lebih bagus Taketa. Ini kayak kalau gua pakainya as itu kadang bagus kadang jelek, oke lah ya. Cuma gua memang Taketa paling bagus soalnya Taketa itu kayak Telkomselnya Taiwan gitu. Harganya 2 kali lipatnya gitu dari T-Star Ya, tapi ada harga ada kualitasnya. iya. Terus kalau misal makanan tuh gimana kalau di waktu karantina itu? Setiap hari sih dikasih piantang sih, kayak catering gitu, kayak di Indo tuh kayak nasi kotak kan lah. Kayak pagi malam dikasihnya makanannya beda gitu. Cuma kayak pas awal dateng kan lidahnya masih lidah Indo banget gitu loh. Kita saranin sih kalian bawa sambal gitu, kalau nggak bawa cabai soal makanannya agak tawar. Oh, oke. Jadi kayak piantang itu sebenarnya kayak bener kayak dia kayak nasi kotak gitu. Tapi kalau biasanya ya memang kita itu sering kalau di Taiwan itu makanan ya lumayan makanan sehari-hari piantang itu kayak nasi, biasanya daging lauk sama sayur 3 gitu. Oke, kita lanjut ya. Terusan kayak kalau dari lu sendiri, kayak misal nih kan lu kan pernah ngalamin karantina. Kalau lu sebelum karantina lu udah tahu karantinanya kayak gini, lu akan bawa misal untuk makanan bawa apa? Ya tadi lu bilang bon cabe, bawa sambal, bawa apa lagi gitu. Gue bawa itu sih kayak energen gitu. Soalnya kan kayak makanan filler gitu, kayak gue suka lapar kayak jam 3 sore. Padahal kan makan semalamnya jam 6 sore gitu. Jadi jam 3 tuh kayak kita nggak ada makan apa-apa. Terus kayak kalau di tempat pemerintah tuh kita nggak boleh pesan dari luar. Nggak boleh pakai Uber Eats gitu. Jadi gue bawa energen, bawa beng-beng. Beng-beng tuh mahal di sini. Jadi by the way lu dapat makan berapa kali sehari? 3 kali? 3 kali. Jam berapa aja tuh? Jam 9 pagi, jam 12 sampai jam 1. Kira-kira kadang suka telat gitu. Sama jam 6 malam. Pesan kayak tadi cara pemberiannya sudah ditaruh depan ya, taruh depan. Pesan kayak lu bisa ngambil sendiri atau gimana kayak? Gue ngambil sendiri, jadi buka pintu harus pakai masker. Terus abis itu biasanya ada dikasih kursi di depan kamar gitu, ditaruh di situ sama orang. Oh ya, kalau karantina itu kalau nggak salah dengar ada kayak aplikasinya gitu ya. Kayak yang di tag lu bisa lu keluar dari kamar atau nggak ada ya atau? Di tempat gue sih nggak ada, cuma kita disuruh add line account-nya gedung itu. Jadi kita setiap hari jam 8 sama jam 5 sore itu harus lapor suhu kita. Oh, suruh lapor suhu. Disuruh foto, dikasih termometer, terus nanti disuruh foto termometer itu. Terusan kayak biar ngeceknya lu keluar atau enggak gimana ya, dia ngeceknya gimana? Ada CCTV tiap lorong sih, jadi kayak nggak kayak di penjara ya? Iya. Oh ya, terusan ini juga banyak tanya nih. Kalau minum air putih tersedia banyak nggak di sana? Air putih tersedia banyak, jadi kayak di kamar ditaruh beberapa doang. Nanti tapi kalau udah habis, kalian minta aja gitu kalau gue sih dulu nge-line official account gedung itunya, terus nanti pas lunchtime atau dinner gitu bakal ditaruh di depan kamar juga bareng sama piantang. Jadi istilahnya nggak terbatas kan ya? Nggak terbatas. Soalnya banyak yang tanya juga di sana bisa minum dari air keran ya kayak Jangan. Air sini nggak sebersih itu kok. Tapi jauh lebih bersih daripada Indonesia kan? Jauh. Cuma jangan. Oke, terus kalau misal dari Indo itu harus bawa apa aja nih? Maksudnya kayak barang-barang yang kira-kira buat karantina ya, Jadi kan udah makanan, barang lainnya apa kira-kira? Gue bawa bantal guling sih. Oh ya, di sana emang ada bantal guling? Nggak dapet, cuma dapet bantal kepala. Kan bantal guling cuma orang Indo doang yang pakai. Jadi gue biasa untuk ngehemat space di luggage tuh divakum dulu bantal gulingnya. Jadi kecil banget bantal gulingnya. Jadi muat. Oke, jadi gue tuh sebenarnya udah buat satu video TikTok. Gue itu pergi ke IKEA, soalnya banyak yang tanya juga kan kayak di sini ada guling atau enggak. Soalnya kan kayak memang orang Indo kan terbiasa pakai guling. Ternyata waktu gue kemarin ke IKEA memang ada gitu loh. Ada. Cuma memang kalau lu bener-bener nggak tahan, misalkan 14 hari, lu bener-bener nggak tahan untuk tidak menggunakan guling, bebas boleh nggak guling. Cuma kan memang agak makan tempat kan. Jadi kalau memang kalian bisa tahan selama kurang lebih 2 minggu, terus plus karantina pribadi seminggu ya, kira-kira 3 minggu nggak pakai guling, ya mending beli di sini daripada buang-buang tempat. Gua tadi juga Carrefour itu juga ada. Tapi guling yang di IKEA tuh masih bagus itu, kayak enteng banget gitu. Ya iya sih. Tapi oke lah buat guling. Oke lah. Terus kalau misal dari ini loh, kayak lu kalau waktu berangkat ke sini bawa berapa tas?
Bawa koper apa koper? Wah, gue bawa barang banyak banget, kayak total gue hitung kayak nyampe 60 kilo. Itu kan gimana tuh kan harusnya 30 kilo doang kan? Jadi gue dapet 35, gue upgrade ke premium ekonomi kan, gue dapet 35 kilo. Terus abis itu kayak pokoknya sama orang check innya tuh gara-gara pesawat gue sepi, jadi dikasih sampai 39 kilo, tapi nggak boleh sampai 40. Jadi gue dapet 39 di koper gue 2. Itu terus di hand carry gue kan hand carry nggak ditimbang guys, jadi gue penuhin yang berat-berat di hand carry. Jadi koper gue yang kecil, yang koper kabin gitu, itu isinya kayak 12 kilo. Terus abis itu gue bawa kayak paper bag lagi, paper bag itu kayak 4 kilo, terus tas gue kayak 6 kilo. Abis itu iya. Wow. Ya pokoknya gitu, total segitu. Kalau boleh jujur ya, misal kayak lu dulu sebelum berangkat ke sini, lu kayak misal ada nggak misalkan aduh harusnya gua nggak bawa barang ini deh, harusnya ya maksudnya biar nggak menuhin barang, nggak berat-beratin gitu, kira-kira barang-barang apa aja? Gue saranin sih jangan bawa baju banyak-banyak, soalnya kayak di sini juga banyak baju murah-murah, kayak jadi gue juga udah beli baju banyak di sini, malah yang kayak dari Indo kurang kepake gitu. Bener, gue juga kayak dari Indo bawa baju banyak banget, terusan di sini kan ya namanya orang kan kayak fashionnya berubah-ubah kan, jadi kayak baju-baju lama gue kayak jarang kepake, jadinya kayak kita lebih sering pakai baju yang kita beli di sini gitu. Bener. Kan gue juga ini nih, kayak gue kemarin kan juga buat video TikTok kan, gue juga bilang kalau misal Taiwan itu negara guys, bukan hutan gitu loh. Karena kayak jujur ya, kayak waktu pertama datang lihat teman-teman itu ada yang bawa kasur, bawa apa kayak gantungan baju, bawa deterjen, kayak aduh gue bingung banget kenapa. Maksudnya kayak ya gue dulu bawanya banyak, tapi mostly kayak baju-baju sih memang, cuma kayak orang-orang aneh-aneh gitu. Tapi deterjen baju boleh sih untuk bawa untuk karantina yang dikit aja gitu, kayak taruh di botol kecil, bawa deterjen gitu buat cuci baju sendiri. Kalau di tempat karantina tuh kayak kagak ada tempat nyucian baju, jadi lu harus cuci sendiri di kamar mandi sendiri. Oh jadi bisa cuci baju kan ya di sana? Pakai tangan. Tapi ya mesti dikasih baskom, tapi biasanya dikasih sabun cuci bajunya tuh yang kayak kotak batangan gitu, aneh, jadi gua nggak pernah pakai. Oh tapi dapat baskom juga tuh? Dapat baskom. Oh mantap. Nggak, sebenarnya gue sempat kepikiran ya, biar lebih efektif. Kan biasanya nih, kalau gue dulu berangkat itu satu koper yang gede banget, sama satu koper kecil kan? Iya. Itu gimana dulu? Dua-duanya koper gede semua? Satu koper gede, satu medium, satu kecil. Bawanya gimana ya? Nggak, gue mikirnya nih, kalau misalnya kayak gue dulu ya kan, kita dua koper tuh, satu koper gede, yang kebetulan satu koper kecil atau koper sedang. Kalau misal nih, yang buat karantina kan 14 hari, gue masukin ke koper kecil semuanya, terusan kayak yang ya barang-barang lainnya yang nanti akan dipakai baru masuk koper besar gimana? Jadi kayak waktu di karantina itu, gue bener-bener cuma buka koper kecil itu, terusan kalau memang gue malas cuci baju, ya tinggal masuk-masuk sana gitu loh. Jadi nanti setelah gue keluar karantina, ya tinggal yang dari koper kecil ini gue keluarin semuanya. Menurut lu gimana? Bener sih, kayak gue cuma buka koper gue medium, tapi lama-lama ya bosan lah, karantina 14 hari gue ngetata ulang semua juga jadinya. Tapi artinya kayak tadi, kayak yang gue bilang, misal kayak memang satu koper khusus buat karantina doang, satu koper yang gede itu memang buat nanti lu waktu setelah di Taiwan itu oke ya? Oke, bisa itu diimplementasikan lebih tidak menyulitkan hidup. Ini gila sih buat 3 koper, gue gak ngerti cara bawanya. Lu waktu itu bawanya gimana, dibantu orang atau gimana? Kan pas check-in kan sama orang tua. Oke. Kalau check-in gue masih paham ya. Terus kan kalau udah turun dari pesawatnya dan dibantuin temen, soalnya jatuh terus kopernya. Oh, tapi memang ada temen yang bawanya nggak banyak? Ada. Terus tapi tempat gue di karantina tuh nggak ada lift, jadi gue ngangkat sendiri ke lantai 5. Kopernya itu 60 kilo, gue ngangkat sendiri. Oh, lu di Songtao ya dulu ya? Pas karantinanya gue juga ngangkat sendiri. Oh, di lantai 5, ada lift juga ya? Nggak ada lift. Mantap. Oh ya, terusan lu cerita deh, kayak waktu dulu kayak flow-nya misalnya dari Indo itu berangkatnya sampai di bandara Taiwan itu gimana? Kalau gua dulu kan kayak ya penerbangan biasa kan, jadi kayak yang antar orang tua, taruh bagasi, selesai, terusan setelah itu sampai di sini. Kalau nggak salah waktu itu gua dijemput sama orang dari Tamkang deh, waktu itu kayak ada perwakilan dari Tamkang jemput. Kalau lu dari mana? Dari berangkat sampai? Sama sih, kira-kira sama sih, cuma ada prosedur tambahan aja. Kayak gimana? Kayak pas kan udah tuh flight check-in biasa aja, gue masih makan sama keluarga di airport waktu itu. Terus habis itu kan boarding udah tuh sama teman-teman yang berangkat bareng juga. Terus habis itu kan ke Taiwan, pas nyampe di Taiwan tuh di depan gate, benar-benar kayak kita turun pesawat tuh langsung dijemput sama orang Tamkang. Kayak mereka bawa ginian gitu. Terus kayak tempatnya beda-beda tuh, ada yang karantina di hotel. Waktu itu kita ada pilihan karantina di hotel, sama ada karantina di tempat pemerintah. Waktu itu gue tempat pemerintah. Itu milihnya waktu di Indo atau gimana? Waktu di Indo. Oh, boleh milih ya? Boleh milih. Terus kayak dipisah 2 gitu, jadi satu yang bawa ke hotel,
bus yang bawa ke hotel, satunya lagi yang bawa ke tempat karantina barengan itu. Terus abis itu kayak kita harus pendaftaran segala, terus nanti dikasih tahu kita karantina di mana. Oh, kotanya apa? Ada kayak meja sendiri gitu, kita harus ke situ dulu untuk minta tanda tangan segala macam. Oh, tapi itu pasti orang dari Tamkang atau misal kayak ada orang dari pemerintah tapi atas namakan Tamkang? Itu orang Tamkang, Orang cuma kita Tamkang. harus dibawa ke stasiun pemerintah gitu untuk cap tanda tangan gitu. Cuma denger gue juga tahu dari beberapa orang katanya yang tahun ini tuh pakai taksi ya. Kalau dulu ada yang pakai taksi juga nggak? Pakai taksi sendiri saat harus berangkat. Waktu itu teman gue yang dari NTUST, mereka tuh harus pakai taksi dan mereka juga karantinanya di sekitaran Taichung sana. Cuma direimburse sama sekolah. Jadi memang nggak beberapa sekolah nggak ada penjemputan gitu ya? Iya. Kalau Tamkang sih waktu itu gue dijemput sama van, soalnya pas batch gue tuh nggak gitu banyak orangnya, jadi jemput pakai mobil. Oh ya, terusan kayak dulu masih belum ada zaman kayak harus tes PCR, tes positif COVID, dulu masih belum ada ya? Atau sudah ada? Mestinya sih katanya buat jaga-jaga sih harus rapid sih. Cuma gue Waktu nggak tes dulu. apa-apa. Oh, lu nggak tes apa, nggak diminta apa-apa ya? Yang jujur kalau yang sekarang tahun ini gue nggak tahu sih, kayak kalian harus persiapan PCR apa dan lain-lain. Tapi harusnya dari Indo sudah dikasih tahu nggak sih, kayak lu harus persiapan PCR bla bla bla. Oke, terusan kayak kira-kira waktu di karantinanya kayak ngadepin masalah apa nggak? Masalah apapun ya kayak. Cuma kayak wifi agak lemot aja sih. Terusan kalau misal kayak sehari-harinya kayak mungkin masalah bosan atau apa gitu. Gue habisin 4 season Grey's Anatomy. 2 minggu. Soalnya bener-bener gabut nggak sih lu nggak? Bener-bener gak ngapa-ngapain, paling nelfon keluarga. Tapi kayak gue pas karantina itu ngerasa kayak gue belum di Taiwan, tapi juga udah gak di Indo. Jadi nggak kayak kalah sih, soalnya lu di Taiwan aneh juga gitu. nggak ini ya. Feelingnya aneh. Dan kalau misal lu ada ini nggak kayak CNI apa nih? CNI. Nasehat kayak bukan nasehat juga sih, kayak lu kalau misal kayak sekarang nih buat anak-anak yang baru mau datang itu, lu kayak lu nanti untuk menghabiskan waktu lu bisa ngapain gitu loh? Saran gue sih. Saran bener saran. Saran. Jangan. Jangan. Ikut kelas online sih, kan sekarang kayak banyak gitu yang kayak Harvard, Yale, Brown buka kelas online. Gue saranin sih kayak lu bisa ngasah otak lu dengan kelas online itu. Dulu kayak gue nggak kepikiran kelas online dan dulu juga belum begitu banyak kelas online. Tapi lu boleh kayak ngikutin kelas online dan gratis itu ngasah. Ini Elsa ini juga buat online class juga. Namanya Frozen Online Class. Dia ngajarin cara buat es gitu. Lucu kan? Ya, terusan tadi kayak perlu makanan minuman tadi udah bilang ya, kalau misalnya bawa kayak makanan ringan-ringan gitu ya. Tapi nggak perlu terlalu banyak juga nggak sih, kayak lu 14 hari nanti takutnya. Oh ya tenang guys, kalau misal kalian nih kayak kangen-kangen sama makanan Indo, misal kayak minuman Indo, sebenarnya di Taiwan itu banyak banget toko Indo kan. Terusan harga-harganya juga ya nggak terlalu mahal juga. Lebih mahal dibanding Indo, cuma nggak terlalu mahal lah. Ya maksudnya daripada lu bawa barang dari Indo kan. Jadi kalau memang lu mau ya pakai yang waktu karantina doang. Kalau enggak, kalau kalian bener-bener kalian bisa ngirim paket dari Indo, itu kayak lebih convenient dibanding kalau kita harus bawa koper segitu banyak. Oh bener-bener, gue juga beberapa kali dikirim paket dari Indo sih, itu lumayan oke sih. Oh ya, dari SIM card juga udah ngomongin tadi itu. Terus, oh ya, terusan kalau misal nih, kalau kamu misal di karantina itu kan ada nggak ya waktu kejadian kayak ada yang iseng keluar gitu atau ada nggak? Tempat aku sih nggak ada sih. Ya. Tapi setahu lu kalau dikasih tahu nggak kalau misal sampai keluar misalnya melanggar peraturan ada dendanya nggak atau gimana? Ditulis di pintu kalau keluar jalan-jalan di lorong itu kena denda sekitar berapa ya? Kayaknya bisa sampai 100.000 NTD. Kayak 50 juta. Oke. Terus kan kalau sampai keluar tempatnya? Kalau sampai keluar tempatnya itu mah udah dibalikin kali ke Indonesia. Aduh. Oh ya, terusan kemarin yang waktu disebut dari mana? Dari airport nggak bayar apa-apa ya waktu fans itu nggak? Terus abis itu pas selesai karantina dijemput lagi balik ke Tamkang dianterin. Oh ya, terus setelah karantina 2 minggu itu harus ada karantina seminggu lagi ya? Coba cerita gua nggak terlalu paham. Karantina seminggu lagi tuh kayak pas angkatan gua kayak mandatory, jadi kita harus tinggal di dorm di tempat yang berbeda sama orang-orang lain. Jadi kita dipisah dari kamar kita yang asli. Terus abis itu kayak seminggu mestinya di kamar itu aja, kita nggak boleh masuk kelas, cuma masih boleh beli makanan. Oh iya benar. Kita masih boleh keluar untuk beli makanan, tapi kayak dihimbau untuk tidak ikut kelas.
Tapi itu tahun lalu ya. Gua nggak tahu yang tahun ini kayak gimana. Iya, Cuma kalau tahun benar-benar. lalu bener, jadi kayak memang itu kalian boleh keluar terusan beli makan apa, tapi nggak boleh neum, bener kan? Neum itu nggak boleh makan di tempat, nggak boleh Iya, dine-in, terus benar. nggak boleh ikut kelas. Oh, Terus kalau nggak tahu sih kalau sekolah lain, kalau lu dulu online itu gimana? Maksudnya kayak minta sekolah gimana? Maksudnya kayak caranya lu minta online itu gimana? kayak sekolah ada datanya sih, mestinya kayak kita nggak bisa ikut, kita nggak datang ke Taiwan gitu, mereka ada datanya. Terus kayak dari Tamtang tuh pakai Microsoft Teams. Jadi kita di-add di Microsoft Teams semuanya, terus nanti guru-gurunya bakal live streaming gitu dari situ. Tapi kalau nggak salah lu tetap harus kayak ngomong ke gurunya nggak sih? Kayak lu lapor, oh gua juga dari Indo baru datang. Iya. Kayak kita absennya kayak kita bilang kayak nama kita gini, terus kita masih di Indo gitu, masih online gitu. Sebenarnya udah nggak ada pertanyaan lagi sih gua. Kalau lu dari lu sendiri kira-kira ada nggak yang kepikiran yang belum gua tanyain yang orang-orang harus tahu? Pas online sih kalian harus perhatiin jam. Dulu gue pernah kayak salah jam gitu. Jadi gue kira kayak pokoknya kayak ikut jam Indo kan, padahal Taiwan kan 1 jam di depan. Benar. Kayak ya kalau misal di sini memang awal-awal agak lumayan bingung sama jam sih. Soalnya kayak di sini misal contoh kalian di sekarang jam berapa ya? Jam 10 ya. Jam Jam 9.18. Kalau di Indo tuh masih jam 8.18. Kalau Iya. kita 1 hour ahead gitu kan. Benar. Sudah nggak ada pertanyaan lagi sih. Kira-kira Udah. gitu sih Kira-kira kayak gitu sih. Nanti kalau misal ada pertanyaan apa, boleh sih komen apa. Nanti kalau misal ada yang nggak ngerti, nanti gua panggil dia aja. Dia katanya master banget sama karantina nih. Oke, jadi nanti kalau misal ada pertanyaan, tulis di komen, nanti gua jawabin juga. Oke, jangan lupa untuk like, share dan komen. Oke, Oke. bye bye. Subscribe. See Bye-bye. you di video.